Salah satu culture shock yang lucu bagi kami orang Arab yang pernah mengalami budaya Indonesia, yaitu salawat. Salawat nggak apa-apa, masalahnya di lagu-lagu yang dipakai dalam salawat. Mereka menggunakan lagu Arab apa adanya, benar-benar apa adanya, tanpa memperhatikan artinya. Karena mereka pikir bahwa semua lagu Arab adalah doa dan salawat, dan semua kata Arab adalah doa dan diaminin. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya juga tidak lupa berdoa bagi saudara kalau ada yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan saudara. Dan saudara yang mengalami kesusahan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi saudara. Sebelum kita memberikan komentar, terlebih dahulu kita simak cuplikan yang berikut ini. Salah satu culture shock yang lucu bagi kami orang Arab yang pernah mengalami budaya Indonesia, yaitu salawat. Salawat nggak apa-apa, masalahnya di lagu-lagu yang dipakai dalam salawat. Mereka menggunakan lagu Arab apa adanya, benar-benar apa adanya, tanpa memperhatikan artinya. Karena mereka pikir bahwa semua lagu Arab adalah doa dan salawat, dan semua kata Arab adalah doa dan diaminin. Gimana ini? Gimana? Coba lihat contohnya. Nah, kalau di Mesir, aslinya seperti ini. Tidak semua lagu Arab adalah salawat, dan tidak semua kata-kata Arab adalah doa. Gimana menurut kalian? Oh my goodness. Hadir, anaknya tadi ngomong, lagi kurang sehat. Bagaimana kalau Pak RT aja yang mimpin doa? Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Ih, kan saya kagak bisa. Paman ente aja, dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya, عمي اقرأ الدعاء تفضل. Ana la ustati aqra ad-du'a ya Sa'id. Li'annani lam atubu ila Allah. Wa anni akhafu inna du'ai la yataqabbal Allah walau kana hu bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ma hadha? Nahnu natakallam humma yaqulun amin. Astaghfirullahal azim. Amin. كيف الحال هذا؟ ما شاء الله. آمين. أنتم كلكم جاهلون لا تفهمون العربية. نحن نتكلم وأنتم تقولون آمين. آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواننا الاعزاء، كما تشاهدون نحن ما زلنا مستمرين في مشروع سقيا الماء لعام 444، وكما تشاهدون هذه احوال هذه القرية، قرية نائية فقيرة تفتقر الى ابسط مقومات الحياة. ونحن اليوم لقد لله الحمد لقد تم تنفيذ لهم هذا البر اليدوي، ان شاء الله سوف يكون لهم يد العون. فجزا الله الاخوة القائمين على هذا المشروع، وبارك الله بكم. معكم اخوكم المهندس انس ان شاء الله. ولمزيد من التفاصيل ارجو التواصل مع رقمي الواتساب المذكور في الصفحة او على صفحتي الرسمية. وجزاكم الله عنا خير جزاء مرة اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah kira-kira apa yang disampaikan sama perempuan tadi ya. Dia merasa lucu dan mengetawakan ini kebiasaan salawat ini. Yang mana salawatnya sih oke-oke aja katanya. Tapi lagu-lagu yang dipilih ngawur gitu. Karena mereka kan punya mindset, ya pokoknya itu bahasa Arab, bahasa surga gitu kan. Padahal kan nggak gitu. Di situ sebenarnya bukan lagu-lagu yang berbicara mengenai tentang ibadah-ibadah begitu. Karena apa? Karena yang nyanyi kita lihat ya, dia tidak jilbab. Dan dia pasti bukan sedang melantunkan keislamannya mereka, bacaan-bacaan Qur'annya dan lain-lain. Ini udah pasti keliru. Nah, inilah yang saya bilang, kalau kita membaca tanpa memahami jatuhnya kayak gini. Dulu pernah kejadian ya tap-tap kan. Ternyata maknanya lain. Nah, sekarang kejadian lagi lagu tadi. Itu bukan lagu untuk salawatan seharusnya gitu. Nah, ini sekali lagi saya katakan bahayanya jika kita bisa baca, kita bisa hafal, tapi nggak ngerti maksudnya apa dan artinya. Jadi kayak gini, lagu sembarang-sembarang diambil supaya dipakai untuk selawatan. Nah, jadi itu salah. Kita akan bahas ya dalam Alkitab
Saya sudah mengambil beberapa ayat yang saya rasa penting untuk kita bahas sama-sama hari ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu berguna sekali untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Kalau kita punya salah, kita dinasihatin, kita diajar, kita dinyatakan kesalahannya apa. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi mengajar, menyatakan kesalahan, dan mendidik orang. Kalau orang itu melenceng, ya kita bisa tolong dia, arahkan dia. Kalau kita memahami Alkitab. Makanya tulisan yang diilhamkan Allah itu harus dipahami, tidak dihafal. Kalau cuma dihafal nggak ngerti isinya, ya itu percuma sebenarnya. Nah, kita lihat dalam Matius 13:10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata pada mereka dalam perumpamaan? Ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi bukan kepada mereka. Nah, kalau kita lihat sini berarti kita ini punya karunia untuk boleh memahami makna-makna yang ada dalam Alkitab untuk pertumbuhan iman kita. Tidak hanya dihafal, dipahami. Ini lebih jelas lagi ya, dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang dituliskan dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dikatakan sini ya, apa dikatakan? Renungkanlah. Ini kalau dalam bahasa Inggris kita bisa lihat di sini ya. Meditate, meditasi, merenungkan, merefleksikan diri. Jadi inilah yang harus dilakukan, bukan hanya hafal tapi nggak ngerti maksudnya apa ya. Kita harus memahami dengan baik. Kita harus renungkan, kita harus mengerti. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Memahami sehingga bisa diingatkan. Sebenarnya sederhananya seperti itu. Kita ini butuh memahami sesuatu, bukan menghafal sesuatu. Repot ya. Tapi ya bagaimana, mungkin sudah budaya seperti itu ya. Kita lihat lagi bagian yang lain. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita mendengar bisa menimbulkan iman, kita bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Matius 7:24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendengar dan melakukan. Bagaimana ketika dia mendengar, kenapa dia bisa melakukan? Karena ada proses pencernaan, mencerna makna dan lain-lain. Sehingga ketika dia memahami, mencernanya dengan baik, maka kita tahu bahwa dia akan melakukan sesuatu yang benar dan baik. Ya, kira-kira seperti itulah pembahasan kita mengenai pentingnya memahami. Jadi kalau kita cuman bisa hafal, bisa baca tapi nggak memahaminya, ya nggak ada gunanya. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Itu sebabnya kita dalam kekristenan diajari. Bukan hanya kita mendengar dan bukan hanya kita membaca, bukan hanya kita menghafal, tetapi tidak mengerti. Melainkan supaya kita ketika membaca, ketika mendengar, dan ketika menghafal, kita mengerti akan firman Tuhan itu sendiri. Dikatakan dalam Matius 13 ayat 19, begini ayat firman Tuhan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, jadi jelas kita diajari oleh firman Tuhan. Bukan hanya kita mendengar, bukan hanya kita membaca, bukan hanya kita menghafal, tapi kita diajari supaya mengerti akan hal itu semua.
Kenapa? Karena ketika kita tidak mengerti akan hal itu, maka itu akan membuat kita orang-orang yang akan ditindas dan dianiaya oleh setan. Dan kita akan kalah terhadap setan, dan setan akan mengalahkan kita. Tetapi kita diajari supaya mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu. Supaya apa? Kita mengerti, itulah yang akan membuat kita bertumbuh, berbuah 30, 60, maka 100 kali lipat ganda. Berbuah artinya di sini adalah orang-orang yang mengerti akan firman Tuhan. Orang yang tadinya jahat, semakin lama dia akan semakin berkurang kejahatannya dan akan menuju kepada menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang tadinya adalah orang-orang yang tidak memiliki kasih akan semakin memiliki kasih. Orang-orang yang tadinya tidak hidup dalam kebenaran, cepat atau lambat akan mengalami perubahan sehingga orang tersebut menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, teman-teman, kenapa banyak di hari-hari ini ya dari saudara kita seberang yang katakan menggusur bahkan mengganggu rumah ibadah karena mereka tidak memahami dan tidak mengerti tentang Alkitab. Bahkan banyak orang-orang yang menghujat tentang Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita lihat baru-baru ini, seperti Ustadz Juma, seperti Uni Ripa, seperti Nora Aritona, dan bahkan banyak lagi polemikus, yaitu agama dari seberang yang menghina Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka membaca Alkitab, mereka mendengar Alkitab, mereka menghafal ayat Alkitab, tapi mereka tidak memahami pengertian daripada Alkitab itu sendiri. Itulah yang menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang menghujat ketuhanan Yesus Kristus. Nah, mungkin teman-teman video ini singkat, tetapi kiranya video ini boleh bermakna, boleh menjadi pelajaran penting bagi kita, dan boleh menambah wawasan dan kecerdasan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, dan sampai jumpa di video selanjutnya.